Ya pemirsa, sudah ada rekan kami Aya Nufus di Gedung Komnas HAM Jakarta. Selamat sore Aya. Poin-poin penting apa saja yang disampaikan oleh Komnas HAM hari ini? Mungkin bisa Anda elaborasi? Ya, selamat sore Fani dan juga pemirsa dari konferensi pers yang telah disampaikan oleh Komnas HAM sore tadi. Ada beberapa informasi yang dapat kami simpulkan, yaitu di mana Komnas HAM telah melakukan sejumlah pemeriksaan dan juga analisis, mulai dari meminta saksi-saksi termasuk FSPC, pengurus rumah dan juga saksi-saksi lainnya dari pihak kepolisian, kemudian juga meminta keterangan dari sejumlah instansi, kemudian juga Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan olah TKP hingga juga mendapatkan sejumlah barang-barang bukti lainnya termasuk foto dan juga video dari tanggal atau hari terjadinya kasus pembunuhan ini. Kemudian juga tadi Komnas HAM sempat menyampaikan ada terkait soal pelanggaran HAM yang dilakukan di tragedi Duren 3 mulai dari Magelang hingga terjadinya pembunuhan di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, yaitu Verdi Sambo. Dan juga beberapa analisa tersebut dapat kami simpulkan, yang pertama yaitu tidak adanya hak yang diberikan kepada Brigadir J untuk hidup, yang mana ini merupakan hak asasi basic dari manusia, yang mana pembunuhan ini dilakukan tidak adanya proses hukum awal terhadap Brigadir J. Kemudian juga adanya laporan yang terhambat terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Putri Chandrawati, di mana artinya ini di awal pada saat di Magelang Komnas HAM menyebutkan memang telah terjadi atau adanya dugaan kuat pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 7 Juli sebelum Brigadir J dan juga para tersangka kembali ke Jakarta. Kemudian juga pelanggaran HAM lainnya yaitu adanya obstruction of justice atau menghalang-halangi hukum. Kemudian juga di sini juga informasi lainnya yang disampaikan oleh Komnas HAM yaitu hak anak untuk mendapatkan perlindungan, yang mana anak-anak dari tersangka FS dan juga PC ini mendapatkan perundungan atau bullying baik secara personal maupun dari sosial media. Kemudian juga ada pun rekomendasi begitu Fani dan juga pemirsa yang dapat kami informasikan dari informasi yang disampaikan oleh Komnas HAM, yaitu Komnas HAM menyebutkan bahwa tidak ada penyiksaan terhadap Brigadir J, dan hal ini membuat Komnas HAM meminta kepada tim penyidik untuk menindaklanjuti dalam proses hukum. Dan Komnas HAM juga meminta agar tidak adanya intervensi dari pihak-pihak lainnya. Kemudian juga Komnas HAM meminta agar tim Polri untuk menindaklanjuti terkait dugaan kuat pelecehan seksual yang terjadi pada 7 Juli di Magelang. Kemudian juga hal lainnya yaitu Komnas HAM atau Polri ingin memastikan bahwa tindakan hukum juga tidak hanya berdasarkan kepada pelaku, namun juga semua pihak yang terlibat, khususnya pada obstruction of justice. Kemudian juga terkait pelanggaran kode etik ini, yang mana sudah sebanyak 95 personel atau mungkin pihak yang terlibat dalam obstruction of justice ini agar ditindaklanjuti. Kemudian juga Komnas HAM meminta agar Kapolri untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, yang mana kepada seluruh pihak yang terlibat dalam obstruction justice ini dapat dievaluasi dan juga dapat dihentikan dari jabatannya. Sementara itu, Fani dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa Komnas HAM akan segera menyerahkan hasil pemeriksaan dan analisis internal ini dan juga rekomendasi seperti yang saya sebutkan tadi kepada Presiden dan juga Polri sesegera mungkin. Fani. Baik, mungkin Aya bisa juga sedikit menyinggung terkait dengan kehadiran Komnas Perempuan tadi. Apa saja rekomendasi atau sekiranya masukan untuk bagaimana mengawal pemeriksaan Putri Chandrawati ke depan dari Komnas Perempuan sendiri? Ya, Fani dan juga pemirsa, Komnas Perempuan tadi sempat menyebutkan bahwa memang adanya dugaan kuat terjadi pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati di Magelang yang dilakukan oleh Brigadir J begitu. Dan juga tadi kami sempat menanyakan terkait dengan pelecehan seksual yang sempat dibantah bahwa tidak ada fakta-fakta ditemukannya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Namun Komnas Perempuan menyebutkan bahwa penyidikan yang dilakukan sebelumnya oleh Dirtipidum Andrian itu yang dilakukan pada tanggal 8 Juli begitu. Namun penyidikan ini direkomendasikan dilakukan kembali
mengingat adanya dugaan kuat terjadinya pelecehan seksual pada tanggal 7 Juli. Dan terkait hal tersebut, begitu Fani dan juga pemirsa, Komnas Perempuan meminta rekomendasi agar Putri dilindungi, mengingat juga Putri memiliki balita dengan usia 1,5 tahun. Dan juga tadi sempat Komnas Perempuan menyebutkan bahwa hal perlindungan terhadap perempuan ini tidak hanya berlaku pada PC saja atau Putri Chandrawati saja, namun juga kepada seluruh perempuan yang sedang berhadapan langsung dengan hukum. Begitu Fani dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Aya melaporkan dari Gedung Komnas HAM Jakarta. Selamat kembali bertugas.